Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang fonologi. Sebelum itu, izinkan saya untuk menyebutkan nama-nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Hairunisa, yang kedua ada Joroati Nabila, yang ketiga ada Saiska Dwi Arimbi, dan yang terakhir ada Sevian Esa Nur Hidayat. Berikut adalah penjelasannya. Silakan disimak ya. Pengertian fonologi. Fonologi adalah ilmu tentang perbendaharaan bunyi-bunyi atau fonem bahasa dan distribusinya. Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Pengertian fonologi secara harfiah. Fonologi berasal dari kata fon dan logos. Fon berarti bunyi dan logos berarti ilmu. Artinya, fonologi merupakan ilmu tentang bunyi. Selanjutnya, menurut aliran Praha atau Eropa, fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda arti. Menurut aliran Amerika, fonologi mencakup dua bidang, yaitu fonetik dan fonemik. Ada beberapa pengertian fonetik dari para ahli. Menurut Samsuri, fonetik adalah ilmu yang mengkaji bunyi-bunyi secara hakiki. Menurut Lapoliwa, fonetik adalah kajian proses terjadinya bunyi-bunyi bahasa melalui pembentukan bunyi. Menurut Marsono, Verhaar, dan Ramlan, fonetik adalah menyelidiki bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsinya sebagai pembeda arti. Berdasarkan pengertian menurut Lapoliwa, fonetik ada 3 jenis, yaitu fonetik akustis, auditoris, dan organis. Yang pertama yaitu fonetik akustis, menyelidiki bunyi bahasa menurut aspek-aspek fisiknya sebagai getaran udara. Yang kedua, ada fonetik auditoris, adalah penyelidikan mengenai cara penerimaan bunyi-bunyi bahasa oleh telinga. Yang ketiga, ada fonetik organis. Fonetik organis menyelidiki bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan dengan alat-alat atau organ bicara. Yang dipelajari dalam fonetik organis adalah sebagai berikut. Alat-alat bicara penghasil bunyi bahasa, cara menghasilkan bunyi bahasa oleh alat bicara, pendaftaran bunyi-bunyi bahasa, dan kemudian pengklasifikasian bunyi-bunyi bahasa. Ruang lingkup fonetik. Kajian fonetik lazimnya menjelaskan bunyi pada dimensi artikulasi, akustik, dan persepsi. Kajian fonetik tidak berada pada tataran kaidah bahasa, sehingga fonetik dipandang sebagai kajian bahasa ekstragramatikal. Fonetik tidak mendeskripsikan bunyi sebagai satuan yang membawa perbedaan makna atau fungsi. Ilmu fonetik berada pada tataran etik, yaitu tataran di luar sistem bahasa tertentu. Oleh sebab itu, fonetik sering dianggap ilmu yang bersifat inklusif. Pengertian artikulasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mustaine, artikulasi adalah apa yang kita definisikan sebagai struktur-struktur dalam otak yang melibatkan kemampuan berbicara, membaca, atau pemrosesan kata lainnya, dan area gerak tambahan. Yang kedua, Dudung Abdurrahman dan Muhammad Sugiarto menyatakan artikulasi adalah bunyi bahasa yang memiliki karakter tersendiri sehingga bunyi artikulasi yang satu dengan yang lainnya dapat dibedakan. Yang ketiga, Tarmansyah menyatakan artikulasi adalah perangkat alat ucap atau alat bicara yang mekanisme kerjanya memproduksi suara atau bunyi bahasa yang memiliki sifat-sifat sehingga bunyi yang dihasilkan antara yang satu dengan yang lainnya berbeda. Selanjutnya yaitu perbandingan pengertian artikulasi menurut para ahli. Perbedaan pendapat para ahli mengenai pengertian artikulasi. Menurut Mustaine, artikulasi merujuk kepada apa saja yang berkaitan dengan aktivitas berbicara dan melakukan sesuatu sebagai akibat dari pemrosesan hasil kerja otak. Yang kedua, menurut Dudung Abdurrahman dan Moch Sugiarto, artikulasi lebih merujuk kepada bunyi bahasa yang memiliki karakternya sendiri, sehingga dapat dibedakan antara bunyi yang satu dengan bunyi yang lainnya.
Kesamaan dari ketiga pendapat tersebut adalah mereka sama-sama berpendapat bahwa artikulasi merupakan sebuah proses menghasilkan bunyi bahasa yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu kelebihan dari pendapat para ahli. Mereka berpendapat bahwa artikulasi merupakan bunyi bahasa yang dapat dibedakan antara bunyi satu dengan yang lainnya. Kekurangannya yaitu seharusnya dijelaskan juga bahwa artikulasi merupakan bunyi bahasa yang diucapkan atau diujarkan dengan jelas dan dapat dibedakan antara bunyi satu dengan yang lain. Nah, kesimpulan dari materi fonologi menurut kami yaitu artikulasi merupakan pengucapan atau pengujaran suatu bunyi bahasa yang merupakan sesuatu sebagai akibat dari pemrosesan hasil kerja otak, memiliki perbedaan tersendiri di tiap-tiap bunyi bahasa, dan tentunya harus diucapkan secara jelas agar dapat dibedakan arti atau makna dari apa yang akan disampaikan atau diujarkan. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daya sampai kayak buat sayang racun